Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Up to You Live. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian dan pengujian substantif di materi pengauditan 1. Tanpa basa-basi langsung gas bro ke videonya, langsung bro ke intinya bro, yuk. A few moments later. Ya, kita masuk ke poin pertama, yaitu adalah menjelaskan tentang pengertian pengujian pengendalian. Yang kedua, mampu melakukan pengujian sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, mampu melakukan pengujian substantif saldo piutang dagang. Yang keempat, mampu melakukan konfirmasi piutang dagang. Yang kelima, mampu melakukan pengujian atas sistem akuntansi, pengeluaran kas, dan prosedur pengendalian intern yang ada dalam perusahaan klien. Yang keenam, ada mampu melakukan audit atas siklus jasa personalia. Yang ketujuh, ada mampu melakukan pengujian atas pengendalian intern atau jasa personalia. Yang kedelapan, mampu melakukan pengujian substantif atas saldo utang gaji. Kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Pengujian pengendalian intern ini dilaksanakan oleh auditor untuk menilai efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material yang di dalamnya ada asersi laporan keuangan. Kita masuk ke poin kedua, yaitu mampu melakukan pengujian sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Ya, yang pertama kita masuk ke sistem akuntansi dulu. Sistem akuntansi, elemen struktur pengendalian intern kedua adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi siklus pendapatan atau perusahaan harus dapat menyediakan adanya audit trail atau jejak audit yang lengkap atas transaksi. Pemahaman sistem akuntansi diperoleh. Dan yang kedua, ada pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Prosedur pengendalian meliputi otorisasi yang tepat, pemisahan tugas, catatan dan dokumen, pengendalian akses, dan pemeriksaan atas pengecekan independen. Dokumen dan catatan yang digunakan adalah: yang pertama, order pelanggan; yang kedua, order penjualan; yang ketiga, dokumen pengiriman; yang keempat, faktur penjualan atau sales invoice; yang kelima atau jurnal penjualan; yang keenam, buku pembantu piutang dagang; yang ketujuh, file transaksi penjualan; yang kedelapan, daftar harga barang dagangan; yang kesembilan adalah laporan bulanan. Dan kita masuk ke poin ketiga, yaitu mampu melakukan pengujian substantif saldo piutang dagang. Rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dan penjualan barang dan jasa. Pada kegiatan normal perusahaan, piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dalam pelaksanaan pengujian substantif piutang dagang, auditor terutama mengandalkan bukti yang diperoleh melalui konfirmasi yang diperoleh langsung dari pelanggan dan menelaah dokumentasi yang dilakukan dalam organisasi klien. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu mampu melakukan konfirmasi piutang. Prosedur ini sangat diperlukan karena merupakan prosedur auditing yang diterima umum, kecuali apabila piutang dagang tidak material, tidak efektif, risiko bawaan maupun risiko pengendaliannya rendah. Bila auditor tidak melakukan konfirmasi, maka ia harus mencantumkan alasan-alasan yang dapat dimuat dalam kertas kerja dan bagaimana akuntan cara mengatasinya atau tindakan alternatif yang dilakukan. Kita masuk poin kelima, yaitu mampu melakukan pengujian atas sistem akuntansi pengeluaran kas dan prosedur pengendalian intern yang ada dalam perusahaan klien. Dalam ini, sistem akuntansi adalah metode pengolahan data, dokumen, dan catatan. Sistem akuntansi siklus pengeluaran kas atau suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya jejak audit yang lengkap atas transaksi. Yang kedua, yaitu ada berbagai prosedur pengendalian, yaitu prosedur pengendalian pengeluaran kas terdiri atas otorisasi yang memadai,
yang kedua adanya pemisahan tugas, yang ketiga dokumen dan catatan, yang keempat pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan, yang kelima pemeriksaan independen. Terus selanjutnya ada pengendalian intern transaksi pembelian. Dokumen dan catatan akuntansi yang dipakai antara lain permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur, voucher, ringkasan voucher, register voucher, laporan pelanggan bulanan dan dari pemasok, buku pembantu utang dagang, arsip voucher belum dibayar, dan arsip voucher yang sudah dibayar. Selanjutnya pengendalian intern transaksi pengeluaran kas. Dokumen dan catatan transaksi dalam pengeluaran kas. Dokumen dan catatannya yang dipakai antara lain cek, ringkasan cek, file transaksi pengeluaran kas, dan jurnal pengeluaran kas. Ya, sampai di sini saja video kali ini. Kalau memang ada kurang lengkap atau kurang jelas dalam pengucapannya ya dimaklumi saja, karena memang lagi belajar gitu loh. Apa ya? Ya, thank you for watching. Terima kasih udah nonton lah, pokoknya lah kalian keren lah itulah. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gak subscribe juga nggak apa-apa. Ya, see you this video and see ya.